Guys, kamu mau kan segera pulih dari gangguan kecemasan? Dan kamu mau kan kalau pulih itu pastinya maunya cepat, bener? Dan itu tidak salah, itu saya dukung, maunya pulihnya cepat. Tapi jangan lupa teman-teman semuanya, ketika kita mau pulihnya cepat, itu kita perlu dengar dulu cerita ini. Teman-teman semuanya, ini adalah ceritanya. Jadi ada sebuah keluarga, mereka punya rencana untuk pergi ke tempat yang namanya Z. Tempat inilah tempat bermain yang sangat luar biasa, nyaman dan enak. Nah, keluarga ini punya anak namanya si A dan si B. Untuk pergi ke Z akan butuh waktu, tentunya, ya kan? Kemudian mereka pergi naik mobil. Si A dalam perjalanannya menuju ke Z ini, dia selalu bertanya pada orang tuanya, kapan sampai? Kapan sampai? Si orang tua menjawab, ya sebentar lagi nak, sabar ya. Beberapa waktu kemudian, tanya lagi, kapan sampai? Kapan sampai? Ya bentar lagi. Beberapa menit kemudian, tanya lagi, kapan sampai? Ya bentar lagi. Jadi, si A ini seringkali bertanya kapan sampai, kapan sampai, kapan sampai, kapan sampai. Terus aja sering. Nah, si B ini dia tidak sering bertanya, teman-teman. Dia lebih concern pada apa yang dia lihat di sepanjang perjalanannya. Dia melihat pohon-pohon, dia melihat gedung-gedung, dia melihat beraneka macam bentuk yang terjadi di luar dari mobil dia yang sedang berjalan menuju ke Z ini. Dia fokus dengan apa yang sedang terjadi di sekeliling dia. Dia menikmati itu semuanya. Dan kemudian mereka akhirnya sampai di Z. Pertanyaannya teman-teman, mana yang stresnya lebih tidak ada atau lebih kurang lah? Mana? Yaitu pasti tentu B. Karena dia fokus dengan apa yang sedang terjadi dalam perjalanannya. Dia fokus dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dialami. Bukan terus bertanya kapan, 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 dan kapan. Nah, demikian juga diri teman-teman dalam proses pemulihan. Ketika teman-teman sering bertanya, kapan, kapan, kapan sembuh, bisa sembuh nggak ya? Ini hanya akan membuat teman-teman semakin merasakan tertekan. Ketika teman-teman semakin merasakan tertekan, semakin stres, yang terjadi adalah kalau teman-teman punya masalah lambung, maka lambungnya mulai bermasalah, semakin bermasalah. Bukannya semakin baik, tapi semakin bermasalah. Kalau Anda mau pulih dari masalah lambung, masalah pencernaan, maka yang diperlukan adalah teman-teman punya pemikiran yang rileks, ya, tubuh yang rileks, sehingga teman-teman akan merasakan perubahannya lebih cepat dibandingkan ketika teman-teman banyak ngeluh, banyak komplain. Nah, si A ini mewakili banyaknya keluhan, banyaknya komplain sepanjang perjalanan Anda menuju penyembuhan. Z ini adalah Anda pulih. Ketika sampai di Z, Anda pulih. Nah, teman-teman, berlakulah kita untuk sebagai si B. Karena itu akan membantu teman-teman bisa lebih firm, bisa lebih tenang dalam perjalanan teman-teman. Dan membuat teman-teman juga akan jauh relatif lebih baik dalam mengatasi gangguan kecemasannya. Oke, jadi ini cerita yang perlu teman-teman pahami dalam mencapai tujuan teman-teman. Ingatlah untuk menjadi si B. Oke, dan semoga ini bisa menginspirasi teman-teman video singkat ini, sederhana ini, untuk membantu mengingatkan teman-teman. Yuk, mari kita terus fokus pada masa sekarang, pada apa yang kita alami saat ini, detik ini, dan tidak terlalu fokus dengan di masa depan ini, karena ini pasti terjadi, sekali lagi pasti terjadi, dan dalam prosesnya silakan nikmati prosesnya itu. Ya, belajar, sekali lagi belajar. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam bye-bye cemas.